akan terkait dengan fungsi ya dan apa yang harus ada pada kemasan ya. Langsung aja ya. Ya, nah ini sudah terlihat belum? Udah, Kak. Ya, mohon maaf saya off cam ya. Males dandan. Ya, jadi pengertian kemasan. Jadi kalau kita bicara tentang kemasan, itu ada kemasan primer, ada sekunder, ada tersier sebetulnya ya. Maaf, tenggorokan saya sakit. Premier. Primer itu yang berhubungan langsung dengan sediaan, itu primer. Sekunder yang mewadahi sediaan dengan kemasan primer, ya. Kemudian ada kemasan tersier, kalau di sini disebut sebagai shipping package, dus itu, dus box, ya, box. Jadi itu kemasan. Kalau kemudian pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi kemasan atau wadah pada suatu produk. Nah, ini contoh macam-macam kemasan ya. Karena kosmetik itu umumnya cair sama semi solid, jadi ini biasanya wadah-wadahnya. Tetapi di dalam menentukan ketepatan pemilihan wadah itu juga ditentukan oleh viskositas sediaan, ya. Untuk sediaan semi solid dan liquid itu biasanya tidak ada ketentuan standar mana yang ideal, itu enggak ada. Biasanya kemasannya menyesuaikan, ya, karena kadangkala terlalu viskus itu tidak nyaman gitu ya, atau justru terlalu encer juga tidak nyaman karena tidak bisa melekat dengan baik gitu ya. Tapi yang jelas dari sisi onset of action, yang encer ya itu lebih mudah apa onsetnya, lebih cepat. Kenapa? Ingat bahwa proses efektivitas ya baik yang untuk surface maupun untuk yang deep itu diawali dengan proses pelepasan, di mana proses pelepasan itu adalah proses difusi, perpindahan gitu ya. Kalau satu bahan berpindah dalam medium yang viskus dan medium yang encer, maka lebih mudah yang apa Mbak? Yang encer ya. Mohon maaf tenggorokan saya sakit gitu. Jadi biasanya kemasannya kemudian mengikuti gitu. Nah, seringkali yang encer pakai botol gitu kan. Tapi tadi kalau encer banget nggak bisa melekat dengan baik kan gitu ya. Kadang-kadang maka kemudian di, dipikirkan cara bagaimana supaya yang encer itu efektif tapi juga tidak masalah terkait dengan proses pengaplikasian. Maka kemudian ada yang namanya spray ya. Biasanya spray itu sediaan yang encer. Kemudian yang agak kental biasanya pakai dup gitu ya. Sementara yang agak padat biasanya pakai pot. Nah, kita kemudian saya terpaksa mengajak Anda mengingat kembali materi kuliah di reologi ya. Sifat alir itu tidak sama dengan kekentalan ya. Kita ini ada semua ya. Tidak selalu yang encer itu Newtonian gitu ya. Tidak selalu yang viskus itu misalnya plastis atau pseudoplastis. Bisa jadi kekentalannya sama, ya, tetapi sifat alirnya beda. Ya, Anda sudah praktikum di TPO2 belum? Halo, Sudah, Prof. sudah, sudah cek ini ya, sudah pernah uji daya sebar ya. Nah, ya, pada saat uji daya sebar, saat Anda masuk pertama di nol beban nol, artinya pada saat kaca kedua ditambahkan, ya,
itu kan luas sebarannya sudah bisa menunjukkan viskositas. Bukan dalam arti angka ya. Tapi kalau kita membandingkan dua sampel kita melakukan cara yang sama dengan beban yang sama, kemudian satunya menyebar misalnya 4 cm, satunya 1 cm, maka kita bisa mengatakan bahwa yang mana yang viskus? Yang 1 senti. Betul, 1 cm. Tetapi pada saat kita tambahi beban, ya, waktu itu ingat ya tambahi beban, kemudian Anda membuat kurva, maka kurvanya bisa jadi berbeda, ya. Kalau sifat alirnya berbeda, bahkan sifat alir yang sama pun bisa jadi berbeda daya sebarnya, ya. Bisa jadi berbeda, misalnya sama-sama sifat alir plastis misalnya ya, tapi yield value-nya berbeda juga beda gitu. Ya, jadi yang ingin saya tekankan adalah bedakan antara viskositas dengan sifat alir. Ya, viskositas yang sama dari yang diawali dengan sebaran yang sama itu, misalnya kan sama itu asumsinya. Tapi bisa jadi grafik laju pergeserannya itu berbeda gitu. Padahal lajunya itu yang slope itu yang menunjukkan sifat daya sebar gitu ya. Nah, kemudian kita mengingat kembali ada sifat alir yang namanya dilatan. Dilatan. Satunya lagi yang pseudoplastis gitu. Ada yang bisa menjelaskan bedanya apa? Putri Cahya, Putri? Mungkin kalau dilatan itu kalau semakin ditekan itu semakin viskos, Prof. Betul, betul. Ya. Terus sifat yang lain apa bedanya? Jadi kan kebalikannya toh sama pseudoplastis ya. Kalau Iya, pseudoplastis semakin kemudian. diberi gaya, semakin encer. Ada lagi sebedanya? Syakila? Iya, Prof. Apa bedanya lagi? Kalau kalau yang pseudoplastis itu, kalau nggak salah yang ada ini, Prof, yang tiksotropi itu. Betul, punya sifat isotropi. Iya, sifat Kelihatan tiksotropi. punya enggak? Dilatan, eh dilatan tidak punya. Betul, enggak punya. Apa sih sifat isotropi itu? Coba yang lainnya, Hasan. Apa sifat isotropi itu? Hasan? Iya, Mm-mm. Prof. Ya. Apa sifat isotropi? Seingat saya, sifat tosotropi itu kayak ini, Prof, sifat alil yang semakin en, semakin encer ketika diberikan gaya gitu, Prof. Seingat saya. Tadi sudah itu kan pseudoplastis. Semakin diberikan gaya, semakin encer. Yang lainnya, Hmm, Safira atau Talita barangkali? Eh, Tiksotropi itu kemampuan suatu bahan untuk kembali ke bentuk semulanya setelah dia berubah karena diberi tekanan. Telah dihentikan tekanannya, ya. Ya. Jadi contohnya yang pseudoplastis tadi, saat diberikan gaya, kan encer, ya. Tapi kalau gaya itu dihentikan, dia reversible, balik gitu loh, ya. Sementara yang dilatan nggak punya sifat itu. Jadi kalau dilatan itu kita masukkan di dalam tube, kira-kira apa yang terjadi? Talita, Mbak Talita, Talita. Eh,
Kalau yang dilatan itu saya masukkan dalam tube, apa yang terjadi? Gimana penjelasannya? Tube kan gampang sebetulnya tube ya. Apa? Yuniarti. Iya, Prof. Em, itu karena dia tadi kan dilatan dimasukin ke tub. Tub itu kan kalau mengeluarkan harus ditekan gitu ya, Prof. Jadi dia Oh, makin keras di dalamnya gitu. mm-mm. Terus, Terus susah keluar. sementara apa? Dia tidak punya sifat Fixotropinya nggak punya tadi. rupi, Oke. sehingga dia nggak bisa kembali ke kondisi awal. Ya, setiap hari mau dipakai ditekan, tekan lagi. Semakin lama semakin viskus, Ya. ya. Jadi kebuntuan pada tube itu bukan karena dia mengering, gitu ya, tapi karena dia tidak punya sifat isotropi tadi, gitu. Ya. Sehingga kemudian untuk yang pasta-pasta yang masa padatnya banyak, nggak masa padat nggak larutnya banyak, diletakkan pada pot. Ini pot, gambar pot ini. Mana gambar pot? Ini pot, ya. Ini tube. Ini botol spray, ya. Oke. Jadi sudah punya gambaran bahwa kalau yang dilatan nggak pakai tube tapi pakai pot. Kelemahannya pot apa ya? Zabira. Oh, Naswa. Komting. Tidak higienis, Prof. Tidak higienis. Apalagi? Naswa. Mbak Naswa? Selain tidak higienis apa? Karena permukaannya lebar, maka loh, mana nih Mbak Naswa? Iya, Prof. Mm-mm. Kalau dipanggil langsung unmute ya, perkara masih mikir nggak apa-apa. Supaya tahu kalau Anda dengar saya gitu. Oh iya. Gimana? Mm. Mm? Karena permukaannya lebar, ya, maka mudah kering. Meskipun sediaan itu sudah ditambah humektan, ya. Ingat bahwa semua sediaan semi solid, ya, artinya kan jumlah airnya sedikit ya, itu selalu tambah humektan untuk menjaga kadar airnya, gitu. Pertanyaannya bisa panjang lagi. Contohnya apa humektan, mekanismenya apa, tolong nanti dicari lah ya. Oke, saya lanjutkan ke slide. Ini adalah contoh-contoh kemasan ya, pot, tube dan spray, botol spray. Ini kemasan spray juga, spray pump. Ini produknya farmasi ya. Yang belum tahu, kita punya produk hand body. Hmm, parfumnya pakai Baccarat ini yang pink ini. Cuma kita belum jual terbuka ya. Tuh, kalau ada tertarik, monggo hubungi saya. Ini di Pasrai ini juga ya. Ini pump ya. Kemasan primernya pump. Nah, ini kemasan sekunder yang mewadahi kemasan primer ya. Nah, ini adalah fungsi kemasan pada kosmetik. Ingat kemarin waktu kita bicara tentang falsafah, ada perbedaan mendasar antara pengguna kosmetik dan obat. Ya, Hasan, apa karakter pengguna apa yang
yang sangat mencolok. Ini bukan perbedaan ini apa? Hasan? Prof, maaf saya agak putus. Oke, terkait dengan kemasan, ya, saya coba mengingatkan Anda kembali bahwa ada perbedaan mendasar tentang karakter pengguna dari obat dan kosmetik. Apa bedanya? Menurut saya kita penguasaan kosmetik itu eh, sebenarnya lebih unik. Kalau obat itu kan biasanya lebih simpel gitu Pak. Kalau yang kosmetik itu biasanya lebih kayak warna gitu supaya eh, menarik dari konsumen untuk membelinya. Karakter penggunanya karena apa? Perbedaan karakternya. Obat itu orang sakit kan gitu ya. Obat orang sehat. Sehingga tuntutan penerimaan akseptabilitas itu sangat tinggi gitu. Istilahnya hedonic indeksnya itu tinggi. Sehingga kemasan pada kosmetik pasti suatu aneh-aneh gitu. Agak lebay gitu. Atau mungkin justru mahal di kemasannya gitu. Dibandingkan sama obat yang seadanya gitu ya. Kalau obat sekedar untuk stabilitas, untuk praktis begitu. Tapi kalau untuk kosmetik ini banyak banget ya. Kalau secara umum kemasan itu apa? Ya wadah, ya pelindung supaya nggak rusak, ya. Identitas karena ada nama di situ, ya. Menghindari kontaminasi, efisiensi. Tentang daya tarik enggak, karena obat eh, daya tariknya lebih kepada efektivitasnya gitu ya. Kalau kosmetik kan lebih ke daya tariknya gitu. Sementara desain kemasan tentunya disesuaikan dengan target pengguna gitu ya. Berapa usianya, ya kemudian fungsinya apa gitu kan. Strata sosial, kemudian ini kebutuhan pribadi atau profesional. Ini terkait dengan wadah, mungkin tadi itu gambarnya. Ini yang profesional sama pribadi ya. Kalau pribadi kan satu persatu gini. Kalau profesional seperti ini gabung gitu. Ya, usia ya bisa paham lah ya, tentunya. Artinya dari sisi ornamen atau gambar juga tentunya beda gitu. Yang perlu Anda tahu juga adalah masalah penandaan ya. Bisa berupa tulisan, gambar, warna, atau kombinasi ketiganya, tapi harus berisi informasi yang lengkap, objektif dan tidak menyesatkan. Dan tidak boleh di dalam promosinya itu menyatakan statement yang menyebabkan orang berpikiran seolah-olah ini obat gitu. Penandaan harus mudah dibaca. Harus menggunakan bahasa Indonesia, kecuali memang untuk diekspor ya. Pencantuman penandaan harus demikian rupa sehingga tidak mudah lepas atau terpisah, tidak mudah luntur, tidak mudah rusak. Penandaan dicantumkan pada kemasan primer dan kemasan sekunder. Ini yang harus ada pada penandaan ya, nama, kegunaannya, caranya ini nggak selalu ada sih. Komposisi ditulis yang paling banyak dulu. Lupa saya. Yang dulu apa sedikit dulu ya?
Nama negara, nama produsen, nama dan alamat mohon notifikasi, nomor batch, ukuran isi, ukuran berat, tanggal kadaluarsa, peringatan ini, ya. Sementara kegunaan dari kosmetik itu tidak perlu dicantumkan karena biasanya penamaannya sudah menunjukkan gitu ya. Ada merek kosmetik, ada nama produk. Nah, nama produk ini yang seringkali menunjukkan kegunaan dari sediaan tersebut. Nah, ini komposisi menggunakan INSI name. Terus menggunakan genus atau spesies yang sesuai, ya. Ini kadarnya dimulai yang terbanyak, kemudian sampai yang terkecil. Kemudian ini ada nomor indeks pewarna. Kalau pewarna dia pakai nomor indeks, tidak pakai INSI name. Ya. Untuk bahan yang tidak mempunyai color index, ya, maka harus mencantumkan penyebutan dapat mengandung, may contain atau plus minus, ya. Kalau ada itu berarti kadarnya tidak banyak. Sorry. Nah, sementara untuk bahan pewangi atau aromatis dapat menggunakan kata parfum, perfume, fragrance, aroma atau flavor, ya. Nama dan negara produsen harus dicantumkan. Begitu pula kalau produknya itu produk license yang import license, maka harus ada nama distributor yang memasukkan, ya. Kalau pabrik itu melakukan pengemasan repacking, ya, ya berarti kan dia membeli yang skala besar kan, kemudian dia mau merepack ke kemasan primer, ya. Yang melakukan repack ini yang menuliskan namanya di situ, ya, beda. Jadi harus dibedakan dengan industri pembuat, ya. Apa sih tujuannya? Tujuannya kalau pasien, konsumen melakukan komplain, itu bisa melakukan langsung pada ini distributor atau pabriknya. Ukuran isi atau berat bersih ditulis dalam satuan matriks dengan satuan metrik gitu ya, mililiter atau kadarnya. Kemudian tanggal kadaluarsa ditulis dengan urutan tanggal, bulan, dan tahun atau cukup bulan dan tahun saja. Penulisan diawali dengan tanggal kadaluarsa atau baik digunakan sebelum. Beda dengan PAO. Ya, beda dengan PAO. Apa itu PAO? Apa PAO? Kalian tahu? Syakila? Period after opening, Prof. Jadi beda ya. Expired date sama PAO beda. Jadi PAO itu ketentuannya setelah dibuka itu berapa lama dia bisa dipakai gitu.
Ini tentang perhatian atau peringatan harus mencolok gitu ya. Khusus untuk yang aerosol, yang spray, untuk parfum misalnya, maka harus ada keterangan ini. Karena biasanya propelennya itu mudah terbakar. Bukan spray yang tanpa propelen ya. Mungkin Prof. Esti kan sudah menjelaskan tentang propelen untuk aerosol ya. Nah, ini penandaan pada kemasan. Ini kan kemasan sekunder ya. Ada nama kosmetik di sini. Ya, ini nama kosmetik. Ini sebetulnya merek. LT Pro ini merek. Nama kosmetiknya adalah ini. It's Defiance atau Moisturizing Cleansing Foam. Jadi nama ini menunjukkan fungsi sebetulnya. Dan ukurannya harus ada. Ya, ingredient dari yang kadar banyak ke kadar kecil. Ya, peringatan. Geser ini. Ini expired sama batch, number batch. Ini cara penggunaan. Kemudian ini negara produsennya. Nama produsen dan negara produsennya. Ini ada nomor register atau nomor notifikasi. Ya. Dan nomor notifikasi. Ada neto. Ya. Ini. Ini terkait pengemasan ya. Biasanya menambah biaya produksi, makanya sudah harus dihitung. Makanya untuk kosmetik kadangkala biaya terbesarnya itu pada kemasan dan promosi. Ya. Kalau dari sisi formula pembuatan nggak terlalu mahal, tapi di kemasan dan promosi. Karena kemasan mengikuti apa nih namanya segmen, ya. Biasanya pabrik sudah menentukan segmen sosial, strata sosial yang mana mau dituju, maka kemasannya menyesuaikan gitu. Nah, kemudian perkembangan kemasan ini juga sangat canggih gitu ya. Terkadang tidak ada inovasi dalam formula, tidak ada inovasi dalam delivery sistemnya, tapi dia mengemasnya yang diinovasi. Contoh dulu kalau kita pakai obat anti nyamuk, ya udah di apa namanya di cairan masukkan tangan digosok kan gitu. Sekarang ada spray kan gitu ya. Jadi kadang-kala perlu itu juga masalah balsem. Dulu balsem itu ya digosok. Ya, sekarang ada pakai roll on gitu ya. Analgesik ada yang spray. Apa kelebihan analgesik yang spray? Untuk luka misalnya, kalau dia pakai spray maka cairan itu tidak perlu dioleskan ya. Dioleskan kan sakit, jadi cukup disemprotkan gitu. Ya. Sering disalahgunakan oleh produsen artinya apa? Kemasan-kemasan palsu itu ya. Nah, kemasan kosmetik ada gelas, ada plastik, ada logam. Ini yang tiga yang utama, ya. Sementara gelas ada macam-macam gelas, plastik ada macam-macam plastik, logam juga ada macam-macam logam. Saya agak skip aja terkait ini. Nanti Anda saya berikan apa PPT-nya ya. Ini gelas, ya tentunya kita berharap dia non porus dan impermeable supaya tidak ada bahan yang lepas dari kemasan. Jadi seringkali kontaminasi itu bisa juga berasal dari kemasan ya. Artinya bahan penyusun kemasan itu lepas kesediaan. Atau karena lepasannya tidak karena terlalu permeabel. Dia bisa ada celah ya entah itu kecil seberapa kecil
yang menyebabkan pengaruh luar bisa masuk, ya. Kemudian kemasan harus inert, ya. Kemudian yang untuk sekarang diharapkan dia dapat di recycle, istilahnya apa itu? Kosmetik clean, ya, clean kosmetik itu. Jadi sediaan clean itu maksudnya bisa di recycle. Jadi aman buat lingkungan gitu ya. Nah, ini macam-macam penyusun gelas, umumnya silika, tapi ada tambahan-tambahannya yang menyebabkan kondisi gelasnya beda-beda. Ya, ini penyusunnya macam-macam juga. Ini macam-macam tipe. Ya, saya nggak akan bahas. Karena kalau Anda lihat ada kadang gelas itu yang apa ya, semacam kaca es. Ada gelas yang seperti ada percikan apa kayak kaca pecah itu loh. Itu juga ini karena kandungan yang di komposisi gelasnya ya. Nih, ini yang tampak kristal-kristal halus ini. Itu bisa karena eh, proses cuaca gitu ya, panas dan sebagainya. Ada tipe yang tidak diberi special treatment, ya. Ya. Untuk parenteral tentunya kalau kosmetik nggak ada ya parenteral. Untuk parenteral dia butuh spesifikasi yang tertentu tentunya lebih keamanannya ya. Dulu tadi kan saya katakan bahwa kosmetik itu umumnya ya botol, pot, tube gitu ya. Sekarang ada pakai ampul gitu. Bahkan beauty advision di mall-mall itu menyebutkan sediaannya itu ampul gitu. Sama halnya penggunaan istilah serum. Mahasiswa skripsi membuat serum, orang bahan alam mempertanyakan dikira serum-serum darah gitu. Ya, jadi kosmetik itu karena terlalu mengikuti kemauan konsumen ya, sehingga ini kadang-kadang tuh pemberian istilahnya pun agak lebay gitu. Menggunakan istilah serum mau menunjukkan bahwa ini konsentrat, kadarnya tinggi, gitu, cair. Nah, sekarang ada istilah ampul lagi. Pakai yang ampul, Bu. Padahal maksudnya ini lebih konsentrat lagi dibandingkan yang serum gitu. Nah, ini kelebihan dari gelas ya. Tapi kelemahannya adalah nih dapat pecah, ini yang paling 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 menjadi kelemahan terutama ya, gampang pecah, berat ya, mahal. Ini murah di sini. Oh, ini plastik, sorry. Itu gelas tuh gampang pecah, berat, mahal gitu. Kalau ini plastik. Nah, ini dia lebih kuat, lebih murah, lebih elastis, lebih ringan. Ya, ini kekurangannya ya. Dia bisa mengabsorpsi P sama B, sorry. Mengabsorpsi atau mengabsorpsi. Dia bisa mengabsorpsi di permukaannya saja atau mengabsorpsi sampai dalam. Seringkali juga ada yang tidak tahan terhadap panas gitu ya. Ini macam-macam plastik, saya tidak bahas ya. Nih. Kelemahannya aja dilihat masing-masingnya. Plastik yang low density ini mudah kalau untuk pakai yang pewangian, wanginya gampang hilang gitu ya. Karena dia permeable. Yang high density lebih kaku
lebih tahan suhu gitu. Yang polistiren bahannya ya. Oke, saya skip aja. Yang pakai polimer. Nah, seringkali dia menambahkan plasticizing oil, maka ini secara positifnya bisa lebih lentur gitu ya, tidak terlalu kaku gitu. Ini yang pakai selulose astat, ya, dibaca sendiri ya Mbak. Tenggorokan saya sakit. Kelemahannya ini yang selulose astat plastiknya ini loh. Nih, lebih melindungi, lebih glossy gitu ya, lebih cantik gitu. Seringkali yang ini plastik selulose astat ini kemudian seringkali dilapisi lagi dengan lapisan tipis ya. Macam-macam lainnya. Yang logam pun ada yang mudah ditekuk, ada yang tidak. Contoh di pasta gigi, dulu orang menggunakan logam. Tapi kemudian, tapi gampang ditekuk. Jadi kalau sudah hampir habis, orang bisa gulung gitu ya. Tapi sekarang beralih ke plastik. Ya, harapannya dengan plastik maka lebih mudah kalau seorang itu mau menekan gitu. Logam yang umum digunakan adalah aluminium, timah, dan timbal. Oke. Nah ini aluminium ya, cuma dia kelemahannya mudah korosif karena reaksi kimia. Biasanya kalau pH-nya ekstrim baru dia korosif ya. Sehingga kalau ada menggunakan produk-produk yang pH-nya ekstrim, misalnya peeling ya dengan pH yang sangat asam atau cairan untuk pengeriting rambut yang sangat basah, maka kita tidak bisa menggunakan logam aluminium. Ya. Maka seringkali dilapisi dengan plastik. Gitu. Ini label timbal lebih stabil dibandingkan yang aluminium terhadap korosifnya ya. Nah ini seringkali ini tadi saya katakan antara logam dengan produknya masih ada lapisan di dalamnya. Jadi kalau Anda lihat di tube pasta gigi yang logam, kalau Anda buka ada gunting, di dalamnya ada plastik yang untuk mengurangi kontak. Ya, meskipun harusnya dipastikan bahan-bahannya stabil terhadap logam. Collapsible tube yang bisa ditekuk-tekuk tadi. Aluminium lebih murah dibandingkan timah. Jarang ya dipakai timah untuk kemasan kosmetik. Meskipun ada sih. Kemudian selain wadah ada tutup kemasan. Tujuannya apa? Mencegah kontaminasi, melindungi produk, dan menyegel. Jadi menyegel itu memastikan kepada konsumen bahwa sediaannya memang belum pernah dibuka gitu. Gara-gara segel saja, ini produk Le Mineral dan Aqua bersaing gitu kan. Sama-sama ditutup, tapi Le Mineral menyebutkan bahwa minyak saya disegel gitu. Ini juga sudah menjadi added value bagi produk itu gitu. Nah, ini untuk penutup
harus mudah dibuka ditutup kembali, ya. Jadi harus bisa dipakaikan kembali untuk ditutup lagi. Harus tahan terhadap kandungan udara dalam kemasan. Harus dapat digunakan secara efektif meskipun diulang-ulang gitu. Intensitas tinggi. Ini macam-macam jenis penutup. Threaded screw cap itu yang ada ulirnya. Ya. Leg cap itu seperti saat Anda menutup file, ya. Itu leg cap namanya. Crown cap seperti botol kecap, bukan yang plastik ya. Botol kecap. Ini roll on cap juga berulir. Press on cap ini dengan ditekan maka dia buka. Ini untuk sediaan apa biasanya? Oh ya, banyak ya sekarang. Nih, satu hal lagi terkait dengan aspek marketing ya. Coba kita lihat aspek marketing. Karena kemasan itu menunjukkan semacam branding gitu. Merefleksikan identitas, merefleksikan kualitas dari pabriknya gitu. Ya. Dan di kemasan punya daya estetik, daya tarik, ya. Maka Anda harus menyesuaikan apakah ini produk untuk anak-anak, ya jangan lupa kosmetik juga bisa untuk anak-anak. Apakah untuk laki-laki, untuk perempuan. Ini masalah pemilihan warna itu juga ya. Pemilihan warna pada desain kemasan. Ada fungsi kemasan, ada fungsi marketing. Nah, ini dibedakan ya. Ya, coba dibacalah nanti ya. Jadi packaging itu harus inovatif ya, menunjukkan apa higienisnya dan keamanannya. Ya, packaging juga bisa menentukan harga. Kemasannya seadanya, tapi minta harga mahal. Terus ada terus gila bahwa ini formulanya premium ini, formulanya bagus ini. Orang tetap nggak percaya kalau kemasannya terkesan murahan gitu. Oke, sampai di sini beberapa slide nanti Anda bisa baca ya, akan saya kirim slide-nya. Saya stop share, monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Saya coba ini supaya mumpung masih ingat. Saya kirimkan. Coba Mbak, ada Mbak Naswa, ping saya coba. Iya, Prof. Kenapa? Coba Anda sapa saya di WA. Punya jauh di bawah. Oh iya, baik, Prof. Sebentar. Oke, udah masuk. Saya kirimkan PPT-nya ya. Nah, ada pertanyaan silakan ya. Hmm.
Termasuk ya. Ada mau diskusikan?